Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk materi pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan presentasinya. Kelompok udah ada beberapa video presentasi yang masuk ya untuk minggu ini. Lanjut saja, langsung saja. Kita masuk ke yang pertama, presentasi dari kelompok YouTube ya wis. Kelompok siapa iki? Saya tak jeleno sik videone sret. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari Debat Pas 1 kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Anissa Sasikirana, absen 5. Nama saya Bima Pancara Haryono Putra, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dari kelas 12 IPA 1, absen 17. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Nurudin, absen 18. Kenalkan, nama saya Meti Medanita, nomor absen 19. Kenalkan, nama saya Muhammad Antulis Busro, absen 20. Saya Tengku Ailisya Faisal Kabi, absen 32. Kami berpendapat bahwa pertukaran merupakan aspek penting dalam kehidupan. Tukang sendiri sangat bermanfaat karena dengan adanya tukang semua barang bisa terbentuk. Bahkan, semua rumah berdiri tak jauh dari hasil tangan para tukang. Kami memilih tema pertukangan karena dulu saat ada renovasi, saya teringat dengan para tukang dan alatnya. Kadang alat-alat dari para tukang dapat menghasilkan suatu bunyi, bahkan membentuk suatu alunan musik. Di sini, saya ingin mewujudkan musik dari pertukangan dalam situasi yang bisa diapresiasi. Alat yang digunakan tidak jauh dari alat pertukangan, mulai dari palu hingga bor dan alat lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi kelompoknya Meti, Faisal, Busro dan kawan-kawan ya. Dari 12 piro mau? 12 MIPA berapa ya? 12 MIPA 1. Oke, tadi mengambil tema pertukangan. Nah, sekarang untuk penggambarannya seperti apa, nanti bakal dimusikalisasi seperti apa, saya sudah ada bayangan seperti apa. Cuma nanti untuk realisasinya itu yang mungkin akan menjadi tantangan tersendiri buat kalian. Dimana kalian harus, ya itu tadi, sesuai apa yang kalau katanya Faisal tadi akan memusikalisasikan alat-alat pertukangan. Nah, itu kalian dapatnya dari mana juga perhitungkan. Itu mungkin yang akan jadi tantangan tersendiri ya nanti dalam prosesnya. Oke, bagus kelompok dari kelas 12 MIPA 1 cukup singkat padat tapi jelas. Nah, cuma ya harusnya pakai PowerPoint harusnya. Oke, selanjutnya Mbak siapa ya? Selanjutnya kelompoknya siapa sih dong? Oke. Ini aja ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya selaku ketua dari kelompok ini akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Anissa Nuramdania, Muhammad Fareza, Rahmadian Syafitri, Rival Wijaya Iskandar, Sergi Rici Abigail, Tiffany Ramadana,
Dan yang terakhir WK Ragil. Musik kontemporer adalah musik yang dikreasikan atau dimainkan menggunakan alat yang tidak sewajarnya atau out of the box. Musik kontemporer juga musik yang menggabungkan banyak genre, guna lebih bisa dikreasikan kembali. Dengan mengangkat tema ini, kita lebih bisa mengembangkan kreativitas bermusik, walau dengan alat yang sederhana, maupun alat yang tidak biasa digunakan. Sehingga untuk menutupi rasa bosan kita menggunakan peralatan sekolah untuk menghilangkan rasa bosan kita. Di sini kita menggunakan peralatan sekolah antara lain 1. Ballpoint yang diketukkan ke meja sehingga dapat menghasilkan bunyi. 2. Menyobek kertas sehingga menghasilkan bunyi kertas yang dirobek. 3. Penggaris yang digeserkan di pinggiran meja sehingga dapat menghasilkan bunyi. Buku. Kita dapat menggulung buku lalu dipukulkan di tembok ataupun meja. 5. Pianika untuk menambah keselarasan nada yang dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa temanya mau copot ya slide-nya? Atau dimainkan menggunakan alat yang menggabungkan banyak lebih bisa. Hah? Peralatan sekolah, oke. Oh ya, kelompok ini bahkan sudah kelompoknya Lala dan kawan-kawan ini bahkan sudah ada gambaran peralatan musiknya seperti apa dan akan dibunyikan atau digunakan seperti apa nanti caranya gimana. Bagus, saya apresiasi. Silahkan langsung lanjut ke cuman apa ya tadi ya kurangnya. Oh ya, lanjut aja langsung ke proses penggarapan musiknya. Jadi sudah nanti jangan apa ya, jangan kalau misalkan sudah ada konsep jangan konsep alat musiknya mau diapakan jangan jangan terperangkap di situ. Jadi kalau misalkan kalian ada ide lagi yang itu bisa menunjang konsep kalian nggak apa-apa, silakan jangan jadi ide itu konsep itu bisa berkembang, jangan terlalu ngarannya apa ya? Jangan terlalu saklek seperti yang konsep harus ada setiap proses itu harus ada pengembangan lagi. Nah, yang penting secara ide itu masih kalian pegang idenya. Oke. Dan saya harap untuk semua kelompok ini ya, untuk semua kelompok saya harap silakan dibagi ke masing-masing anak tugas atau jobnya masing-masing dengan fair, dengan rata, adil. Ya, jangan yang kerja cuma yang itu aja, yang ini nggak kerja. Nah itu nanti pasti akan saya pantau terus. Nah terus selanjutnya kelompoknya Lala dan kawan-kawan ya, terima kasih, bagus presentasinya. Kemudian kelompok lagi. Oke, selanjutnya 12 MIPA 2, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fagadiva Vanisa Zawa, kelas 12 IPA 2, nomor absen 19 dari kelompok 3. Ide awal. Ide berasal dari idea. Idea sendiri yaitu proses menyerap atau menginput sesuatu yang berada di sekitar kita atau diri kita sendiri menjadi dasar terbentuknya suatu ide.
Ideal bisa berasal dari eksternal, yaitu kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan bisa berasal dari internal, yaitu perasaan kegelisahan atau keresahan dalam diri kita. Kali ini, ide kelompok kami berasal dari eksternal, yaitu melihat barang bekas yang masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita. Dari kejadian tersebut, terbesit di pikiran kami untuk menciptakan sebuah ide untuk mengangkat barang bekas tersebut menjadi tema yang nantinya akan kami aplikasikan ke dalam musik kontemporer. Perkenalkan, nama saya Angelique Iwan Pratiwi dari kelas 12 MIPA 2, absen 8. Di sini kelompok kami mengambil tema permainan alat musik dari bahan bekas. Latar belakang mengambil tema ini adalah bermain merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai macam aspek perkembangan anak, diantaranya perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan juga seni. Bermain sambil mengenal atau mempermainkan alat musik adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar kita dapat mengenal alat musik itu dengan cara menyenangkan. Salah satunya dengan menggunakan permainan alat musik yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizan dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 27, kelompok 3. Dan saya akan menjelaskan tentang tujuan dari tema yang kita ambil ini adalah untuk memberikan awan terhadap ilmu seni dan memberikan penjelasan serta mengenai permainan alat musik, yaitu alat musik dari bahan bekas. Perkenalkan, nama saya Fadil Subambrosi dari kelas 12 IPA 2, absen 18 dari kelompok 3. Barang bekas sendiri kami pilih selain untuk bermain musik, kami juga ingin memberikan solusi terhadap masyarakat dan teman sekalian yang selama ini salah mengartikan dan menganggap bahwa barang bekas adalah sampah. Barang bekas sendiri bisa bernilai jual dan bernilai seni dengan cara pengelolaan yang tepat. Karena di era sekarang ini masyarakat lebih condong ke arah musik, kami berharap bahwa pengembangan dan pengelolaan barang bekas menjadi sebuah musik atau sebuah nada bisa menjadi acuan masyarakat untuk menggerakkan diri peduli terhadap lingkungan dengan cara yang tergolong mudah dan efektif, yaitu membawanya ke arah musik atau memusikalisasinya. Sehubungan digemarinya musik di seluruh kalangan masyarakat. Kenalkan, nama saya Basundara Fitulewi, absen 13 dari kelompok 3. Di sini kami akan mengembangkan beberapa barang bekas yang sering terlihat di sekitar lingkungan, yaitu botol bekas, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Di sini kami akan mengembangkan barang bekas tersebut dengan cara menggunakan ketukan-ketukan yang berbeda untuk menghasilkan variasi-variasi nada yang berbeda-beda untuk enak didengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 kelas 12 MIPA 2 tadi ya. Sundara Vito dan kawan-kawan. Oke, di sini kelompok 3 benar-benar memanfaatkan ide-idenya dan dijelaskan secara lengkap, dikembangkan pola pikirnya secara komprehensif ya, mulai dari apa itu ide dan saya mengambil ide yang seperti apa, terus runtut gitu penjelasannya, terus yang terakhir ke pemanfaatan alat musiknya seperti apa. Bagus sekali, saya apresiasi walaupun tidak pakai PowerPoint tapi penjelasannya cukup jelas sekali ya. Terus saya salut kalian, nggak ada yang sepertinya tidak ada yang membaca tadi. Jadi sepertinya saya anggap kalian sudah menguasai materinya di kelompok kalian sendiri ya. Kalian masing-masing per anak sudah menguasai materinya. Oke, salut. Untuk selanjutnya pertimbangkan juga barang bekas itu bisa kalian kembangkan lagi, tidak hanya barang bekas yang sudah tidak terpakai, tapi barang bekas tersebut bisa diolah lagi menjadi alat musik. Nah, jadi bukan barang bekas terus seperti apa adanya barang bekas kita mainkan, enggak hanya di situ, nanti bisa berkembang di ada barang bekas iki ketika iso digawe diolah di iki. Nah, seperti itu. Bagus kelompok 3, salut saya. Kelompok 3 12 MIPA 2. Saya harap seperti ini ya. Kelompok-kelompok yang lain
penjelasannya secara komprehensif, runtut, mulai dari ide awalnya seperti apa, penjelasan tentang ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok siapa lagi? Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Elang Abdilansyah, absen 06, Nahwa Dinda, absen 17, Nilu Made, absen 18, Susino Dwi Putra, absen 31, Wiji Susiyowadi, absen 34, dan Happy Firza, absen 10. Musik kontemporer. Nah, sebelum kita masuk tema yang akan kita gunakan, kita akan sedikit membahas apa sih musik kontemporer itu. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik dari depan atau avantgarde karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga sebenarnya musik atau musik baru karena konsekuensi keberadaannya yang mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Secara gampangnya, kontemporer memiliki arti masa kini, sedangkan musik kontemporer memiliki arti yaitu musik yang baru saja diciptakan atau belum pernah diciptakan sebelumnya. Tema musik kontemporer. Jadi, tema musik kontemporer ini sebenarnya banyak sekali teman-teman, banyak sekali jenisnya. Nah, kali ini kelompok kami akan memakai tema musik kontemporer yang berbeda dengan yang lain, yaitu tema musik kontemporer perdapuran. Karena suara yang dihasilkan dari alat-alat dari perdapuran ini cukup unik. Nah, ini membuat kelompok kami termotivasi untuk mengangkat tema perdapuran yang akan dijadikan musik kontemporer nantinya. Alat-alat yang kita gunakan antara lain adalah panci, ember, baskom, penutup panci, sendok, dan gelas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk temanya di kelompoknya Elang dan kawan-kawan, ini ada di kelas lain ya sebenarnya. Cuman enggak apa-apa. Karena itu nanti pasti beda pemahaman, beda konsep. Alat-alatnya dipakai sama, enggak apa-apa, tapi beda musikalnya beda, terus konsepnya beda, cara kalian memainkan beda. Harap tetap maju, tetap pede ya dengan apa yang sudah diskusikan, apa yang sudah menjadi pilihan kalian. Yaitu seperti yang kalian bilang tadi di kelompoknya Elang dan kawan-kawan. Musik kontemporer adalah musik asli, orisinal dari kalian sendiri yang kalian mainkan atau kalian bikin pada waktu-waktu tertentu, itu aja. Jadi enggak akan ada yang bisa nyamain walaupun konsepnya sama tapi pukulannya beda. Karyanya itu bunyinya gini, karyanya ini bunyinya gini, padahal sama-sama alat dapurnya. Enggak apa-apa, lanjutkan. Saya ingin lihat seperti apa nanti kalian memainkan alat-alat yang akan kalian musikalisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya silahkan langsung proses penggarapan musik. Kemudian terima kasih kelompoknya Elang dan kawan-kawan. Terus kemudian langsung saja ke kelompoknya ini, langsung ya. Hari ini 6 kelompok langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membawakan tentang Save Earth. Tema dan konsep. Tema yang kami ambil adalah Save Earth. Kami mengambil tema ini karena menurut kami di bumi ini termasuk di Indonesia sudah banyak sekali sampah yang meresahkan dan mengganggu lingkungan. Contohnya sampah-sampah yang menumpuk di sungai, laut, selokan, dan lain-lain, agar kita sadar bahwa semakin hari semakin banyak sampah yang menumpuk dan tidak bisa didaur ulang. Tentunya dengan kami mengangkat tema ini setidaknya membantu untuk mengurangi sekaligus memanfaatkan barang-barang atau sampah yang sudah tidak dipakai kembali dan tentunya bisa digunakan sebagai alat musik kontemporer kami nantinya. Tertarik dengan tema ini? Yuk ikutin terus. Alasan kami mengangkat tema ini yaitu 1. Mengurangi penggunaan limbah sampah dan polusi yang ada. 2. Musikalisasi sampah yang tidak terpakai menjadi alat musik kontemporer. 3. Menghasilkan sampah ini akan menjadi barang seni, musik yang sangat indah nantinya. 4. Pengetahuan musik kita akan lebih luas bahwasanya alat musik bisa menggunakan barang apa saja. Dengan adanya hal ini, kelompok kami ingin menunjukkan bahwa sampah ataupun barang-barang yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat musik kontemporer. Dan tentunya kita dituntut untuk kreatif dengan adanya musik kontemporer ini. Semuanya dituntun untuk memunculkan ide-ide yang ada dalam pikirannya dan akhirnya muncullah ide yang sangat luar biasa ini, Save Earth. Kami telah mengampanyekan untuk mengurangi sampah dan tentunya sampah dapat didaur ulang. Ingat sampah kalian, kita jaga bumi ini dari sampah. Oke? Sudah, oke, nice. Bagus ya, idenya bagus. Saya mengapresiasi idenya. Save Earth mengambil terinspirasi dari limbah-limbah sampah. Nah, cuman satu kekurangannya satu aja. Saya tidak melihat dengan apa nanti kalian memusikalisasikan itu, maksudnya limbah-limbah sampah apa kaleng atau apa. Nah, itu kurang jelas. Saya nanti gambarnya seperti apa masih kurang jelas. Tapi yang jelas kalian sudah presentasi, ide kalian sudah saya terima. Silahkan lanjut dan apa tadi, idenya bagus. Silahkan lanjut ke proses penggarapan musik. Nah, kelompoknya Anom dan kawan-kawan tadi. Oke. Terima kasih kelompok dari kelas 12 kelompok 4 12 IPS 2. Selanjutnya kelompok terakhir untuk presentasi hari ini. Ada kelompoknya dari 12 MIPA 4 Dini Dwi dan kawan-kawan. Ya. Nang YouTube. Oke. Areksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai musik kontemporer, di mana kelompok kami mengambil tema tentang kemacetan. Hal yang akan kami bahas adalah yang pertama, konsep dan tema dari kemacetan itu sendiri. Yang kedua, alasan kenapa kelompok kami memilih tema tersebut. Dan ketiga adalah alat dan suara yang dihasilkan dari kemacetan itu sendiri dan nantinya akan dimusikalisasikan. Yang selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang konsep dan tema. Konsep yang kelompok kami ambil yaitu tentang kemacetan. Dalam hal ini, kami menyesuaikan dengan pengalaman pribadi yang sering kami alami saat berkendara. Kegiatan berkendara yang awalnya terkesan biasa saja menjadi menjengkelkan dan membosankan akibat kemacetan yang terjadi. Oleh karena itu, kelompok kami ingin menyampaikan bahwasannya kemacetan yang terjadi dapat dinikmati tanpa melibatkan emosi. Keadaan macet
yang dapat diambil sisi positifnya menjadi kegiatan yang mengasihkan dengan menggunakan suara saat suasana macet yang dapat diubah menjadi sebuah alunan musik. Alasan kelompok kami memilih tema kemacetan adalah yang pertama, untuk menunjukkan bahwa kemacetan tidak selalu menyebalkan dan membosankan. Yang kedua, mengubah persepsi buruk masyarakat terhadap kemacetan ke arah yang lebih baik. Ketiga yaitu mengajak orang lain untuk tidak terbawa emosi Ini saat tak macet plok sini. karena lebih menikmati kemacetan itu sendiri. Yang keempat, membuat suasana di kemacetan bisa menjadi sarana hiburan dalam segi musik. Alat 1, suara knalpot kendaraan. 2, suara klakson kendaraan. 3, suara alat musik pengamen. Yang ketiga adalah suara totot-totot lampu merah. Dan yang keempat adalah Suara suara totot-totot gesekan ban dulu. atau alas kaki dengan aspal. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Dini Dwi, siapa yang mau Riko dan kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum Iki sing warahmatullahi wabarakatuh. siapa iki sing ya. Oke, sip. Oke. Iki sing aktif di grup kok cuma Dini sama Indah ini. Gapong kok mesti nyanyi ngono ya. Nah. Oke. Temanya kemacetan. Saya menarik di alasannya ini tadi. Menariknya di alasan mana alasan? Nah, ini menunjukkan bahwa kemacetan tidak terjadi, yang terjadi tidak selalu menyebalkan. Dan saya pengen tahu nanti musik kalian akan membawa orang jadi tidak bosan dengan kemacetan. Ya, mengubah persepsi masyarakat dan kalian. Nah, intinya gini. Kalian sangat jeli sekali, saya hargai, sangat jeli sekali dalam memilih tema ya. Dan tadi sudah diuraikan ya, dengan apa saja alat-alatnya akan dimusikalisasikan. Ini bagus sekali, ini bagus. Gesekan ban dan nanti tinggal disinkronisasikan alat-alat musik ini dikemas menjadi suatu karya musik yang baru. Oke, bagus. Cuman alasannya ini saya pikir terlalu mengada-ngada, menunjukkan bahwa kemacetan yang terjadi tidak selalu menyebalkan dan membosankan. Di mana-mana kemacetan itu pasti membosankan, nggak ada kemacetan yang tidak membosankan. Kecuali macet di hatinya dia. Gak ngerespon dong. Mengubah persepsi buruk masyarakat terhadap kemacetan ke arah yang lebih baik. Nah, intinya gini aja, kalau alasan ya pokoknya ngajak orang bersabar ngono. Intinya kalian jeli. Jadi kemacetan itu tidak harus, kenapa alasannya itu tidak selalu harus mengajak kebaikan terus, alasan itu enggak harus. Alasan itu karena kalian peka ya, karena kalian peka dengan suasana macet. Pas macet dirasa-rasa no enak iki kok ternyata alat musik. Kan arah sama apa kok? Karena saya setiap hari merasakan kemacetan di jalan dan itu identik dengan saya berangkat ke sekolah, pulang sekolah saya mengalaminya setiap hari. Nah, dari sini saya apa ya dari sini saya akan tergerak untuk mengangkat tema ini karena menarik menurut saya. Ini bisa dijadikan alat musik. Nah, tidak harus alasan itu tidak harus baik-baik menunjukkan bahwa kemacetan tidak menyebalkan. Enggak harus seperti itu ya, enggak harus seperti itu. Jadi saya cuma ingin melihat seberapa jeli kalian dalam mengamati sebuah peristiwa atau sebuah fenomena, itu aja. Jadi nggak usah alasannya terlalu gini membuat suasana bisa menjadi sarana hiburan dalam segi musik. Nggak ada istilahnya membuat suasana dimana bisa menjadi sarana hiburan dalam segi musik. Ya itu persepsinya kalian sendiri setelah kalian
Mungkin setelah kalian nanti bisa bikin karya seni musik yang berasal dari terinspirasi dari suasana macet ya. Nanti sudah jadi terus bunyinya karya kalian tuh terngiang-ngiang di otak kalian. Otomatis kalau pas macet itu kalian bisa asik sendiri. Nah, itu. Mengajak orang lain tidak terbawa emosi. Nah, pokoknya intinya tidak harus seperti ini ya. Alasan itu tidak harus apa ya, untuk mengajak ke arah kebaikan tidak harus selalu. Oke, tapi bagus ini presentasinya. Saya koreksi ini tadi. Jadi kesannya natural aja. Alasan kamu apa? Natural aja. Jadi nggak usah kayak maksudnya kesannya malah mengada-ngada gitu loh. Cuma ya ini kan salah satu usaha kalian, saya hargai, bagus. Oke, terima kasih. Kelompoknya siapa tadi? Kelompoknya kelompok siapa iki mau ya? Kelompoknya Dini Dwi dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, untuk hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa yang selalu akan saya ingatkan untuk kelompok yang sudah presentasi, kalian segera menuju ke proses selanjutnya, nggarap musikalisasinya. Alat yang sudah kalian rencanakan akan digunakan itu segera ditransformasikan ke bunyinya seperti apa. Kalian cari-cari, kalian petakan. Oh, iki ditambahi iki, misalkan. Oh, iki botol iki ditambahi iki, ternyata suaranya ini. Nah, itu kalian formulasikan sendiri ya. Formulasikan. Nanti saya wajib hukumnya ya, semua kelompok konsultasi minimal 1 kali dengan saya melalui grup WA ya, melalui grup WA, mulai video chat WA. Nah, kalian ada 7 kelompok maksimal. Nah, video chat itu kan bisa ber-8. Nah, saya ikut dan semua harus hadir. Jadwalkan, pokoknya jadwalnya terserah kalian. Pokoknya jangan setelah maghrib pas jam, pokoknya setelah isya lah, setelah isya silakan, setelah isya dan setelah isya sampai jam 10 malam atau setelah daring jam 12 sampai sebelum maghrib jam 5. Oke. Setiap hari saya bisa, silakan sebelum video call ya, 1 hari sebelumnya itu menghubungi saya terlebih dahulu biar saya siap juga. Engko pas aku moro nang Embong. Maksudnya intinya janjian lah nanti kita video call jam berapa, oke? Wajib itu hukumnya. Setiap kelompok wajib video callan sama saya untuk membicarakan atau nanti saya ingin tahu sejauh mana kalian melangkah menggarap proses musiknya. Nah, itu wajib hukumnya. Wajib. Semua kelompok yang sudah presentasi, saya tampilkan wajib. Oke, selamat untuk kelompok 6 kelompok tadi yang sudah presentasi ya, 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kelompok yang sudah presentasi hari ini tadi. Selamat untuk hari ini sekian dulu. Silakan langsung kalian kalau ada yang ditanyakan langsung japri saya. Atau itu minimal satu kelompok satu kali konsultasi ke saya melalui video call WA, dan semua anak di setiap anggota kelompok wajib ikut. Saya nggak mau kalau cuma beberapa anak aja. Nah, itu akan saya jadikan nilai. Saya nilai juga konsultasi kalian. Soalnya yang saya nilai itu sebenarnya ini bukan hasilnya ya, tapi prosesnya. Kalau hasil aja saya tuh pasti kalian iso apa nyuntut kondi, tapi saya ingin kalian tuh bisa berproses berangkat dari ide yang kalian ciptakan sendiri, berangkat dari keresahan yang kalian alami. Nah, kalian akhirnya nanti punya suatu karya itu. Ya, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.